Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, jamaah sholat Isya, dan juga insyaallah akan kita sempurnakan dengan sholat tarawih dan juga ditutup dengan sholat witir. Hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Semoga Allah jaga antum semuanya dan juga Allah rawat antum semuanya dalam amal-amal kebaikan, sehingga kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, kita bisa menjawab dengan mudah bahwasanya umur yang Allah berikan kita gunakan untuk amal-amal soleh sebagai penguat kita tentang kewajiban seorang hamba adalah mengabdi kepada Tuhannya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di malam ke-10 dan ada yang di malam ke-11. Allah masih memberikan modal kepada kita berupa umur, yang umur itu harus kita manfaatkan sehingga modal itu tidak tergerus dan sia-sia. Umur ada yang 40, 50, 60 ataupun lebih, itu semuanya modal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelak akan ditukar. Di akhirat kelak akan ditukar dengan kenikmatan atau sebaliknya. Maka layaknya kita sedang berdagang, modal itu harus terus mutar. Harus terus mutar sampai akhirnya kita pada titik di mana kita harus menangis karena rugi atau kita harus bersyukur dan bertakbir karena sebuah keuntungan. Dan semoga modal yang Allah berikan itu senantiasa kita putar dan senantiasa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita bisa tersenyum lebar ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kita semuanya sebuah bulan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syahrun mubarak. Dan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Lagi-lagi ini modal dari Allah yang kita mau pakai atau mau kita diamkan tuh modalnya. Kalau kita pakai uang 1 juta, kalau kita diamkan lama-lama habis buat makan. Tapi kita putar uang tersebut untuk jualan dan seterusnya, maka dia akan berkembang. Allah masih memberikan Ramadan kepada kita. Mau kita apakan ya Ramadan? Apakah kita diamkan hanya menjalankan rutinitas puasa atau ada hal yang lain? Padahal Nabi kita mengatakan syahrul mubarak. Dan ulama sepakat, kenapa dijuluki dengan syahrul mubarak? Karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang membuka selebar-lebarnya pintu kebaikan. Namanya keberkahan, ziyadatul khair. Semakin bertambahnya kebaikan. Allah memberikan taufik kepada siapapun yang masuk di bulan Ramadan untuk dia mudah menjalankan amal-amal soleh. Maka ketika ada orang seandainya Ramadan kok belum tergerak untuk beramal soleh, akan ditutup dengan hadis ini. Beliau menyampaikan di ujung akhir hadisnya, "Man hurrima khairaha faqad hurim." Siapa yang terhalang untuk beramal baik di bulan Ramadan, maka dia akan terhalang dan dia akan diharamkan dan dia akan dihalangi untuk beramal soleh di bulan-bulan selain Ramadan. Ya masalahnya memang masuk akal. Ramadan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu fihi abwabus sama." Ada yang mengatakan tuftahu fi abwabul jannah. Masing-masing versi mempunyai riwayat masing-masing. Kemudian dilanjutkan, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Bahkan sampai wa tughallu fihi mardatus syayatin. Ini kan sudah luar biasa. Allah buka tuh selebar-lebarnya jalan menuju surga. Allah buka tuh selebar-lebarnya pintu surga. Allah tutup. Pada saat ini enggak ada deh yang namanya neraka. Kita kunci dulu tuh. Kita backlist dulu tuh neraka. Dan bukan hanya itu, yang menggoda manusia supaya masuk neraka pun dibelenggu pada saat ini. Tapi kok masih ada yang melakukan? Itu kan jadi pertanyaan kita.
Kenapa? Siapa dia sebenarnya? Apakah dia memang hambanya Allah atau dia makhluk yang lain? Sehingga janji Nabi yang itu pasti, gak mungkin dong Nabi Muhammad dusta. Masa ya sih Nabi mengatakan bahwa setan itu dibelenggu terus Nabi mengatakan itu dusta? Enggak, nyatanya masih banyak maksiat kok. Berarti Nabi dusta dong. Gak sepakat gitu Nabi dusta? Kan gak mungkin. Nabi pasti benar dengan semua perkataannya. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali itu adalah wahyu. Maka ketika kita menjumpai kok masih banyak maksiat, masih banyak kebohongan, masih banyak dusta, masih banyak kezaliman, masih banyak aniaya dan seterusnya kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, berarti yang salah perkataan Nabi atau siapa nih kira-kira? Kan itu yang perlu kita cari tahu. Karena ketika kita memaknai Ramadan, itu yang kita fokuskan hanya la'allakum tattaqunnya, kayaknya kejauhan, Pak. Kayaknya kejauhan. Kita ketika memaknai Ramadan itu langsung ke ujungnya masalahnya. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Padahal takwa definisinya ada imtitsalu awamirillahi wajtinabi nawahihi. Kita mencontoh, kita melakukan setiap apapun yang itu memang Allah perintahkan. Itu kan berat, Pak. Dan kita menjauhi itu setiap apapun bentuknya, entah itu perkataan, entah itu perbuatan, bahkan itu kedipan yang menyakiti saudara, itu juga kita jauh, itu kan berat. Kita langsung ke ujungnya. Tapi untuk menuju gelar takwa itu kita tidak diperhatikan tuh. Kan Allah mendahului ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasanya dulu kita perhatikan, baru gelar takwa kita harapkan. Kita mau dapat gelar S1, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana skripsi kita bisa lolos uji dosen. Kan jadi problem berarti. Kita fokus ke S1-nya, bagaimanapun caranya yang penting saya dapat ijazah 1. Mau nipu kek, mau beli kek, mau apa kek, yang penting saya dapat S1. Kan problem jadinya. Tapi uji ilmiahnya nggak ada. Kita tidak pernah ditanya tuh sama dosen penguji, dari mana tulisan itu dihasilkan, apakah dari copy Google atau cuma punya saudara atau punya orang terdahulu. Kan jadi ketahuan tuh. Nah ini fokus kita kalau langsung ke S1-nya, langsung gelar takwanya, berarti ada yang salah dalam urutan puasa. Kalaulah kita mengartikan puasa seperti hanya ulama fikih mengatakan al-imsak, ditahan tuh, selesai. Puasa itu menahan. Apa yang kita tahan semuanya? Dari syahwatnya, dari nafsunya, dari ucapan yang buruknya, dari perbuatan yang buruk, semua ditahan. Dan ini problem lagi, ditahannya cuma siang-siang. Padahal Allah ketika menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba disebutkan nggak malam siangnya? Kan nggak toh? Dalam ayat ini Allah tidak pernah menyebutkan malamnya, siangnya, batasan waktunya. Yang penting puasa imsak berarti. Nah sekarang, oke, perkataannya sudah mulai teratur, perbuatannya sudah mulai tertahan. Tapi ada satu hal yang Allah sendiri itu benci dengan hal tersebut. Itu apa? Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hei bani Adam, siapapun bentuknya, mau yang besar, mau yang gede, tua, muda, kalau kalian menuju masjid, pakailah pakaian terbaik. Setelah itu apa? Makanlah kalian, minumlah kalian. Tapi lanjutan ayatnya wala tusrifu, jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu enggak senang loh dengan hal-hal yang berlebihan. Ini bukan di Ramadan. Ayat ini membahas bukan Ramadan. Itu saja makan minum tidak boleh berlebihan. Sekarang Ramadan, Pak, banjir makanan. Cari tuh dari yang A sampai Z, ada semuanya makanan. Kemarin kita dinasihati di sini Umar bin Khattab sampai dimintai nasihat, sampai belum minta nasihat, dan ternyata nasihatnya dari Salman Al-Farisi, kamu makan 1 piring 2 lauk. Semenjak itu Umar bin Khattab tidak makan 2 lauk. Kan sederhana tuh Umar bin Khattab khalifah. Sekarang iya, siangnya nahan untuk imsak, semuanya tuh tahan makanan gak boleh masuk, buka puasa semuanya tuh jebol makanan. Nah, ini puasanya belum selesai berarti Pak. Berarti arti dari puasa itu sendiri belum selesai.
Maka kenapa tadi saya sampaikan, kalau kita langsung ke gelar takwanya, itu terlalu tinggi, terlalu jauh impian kita. Kenapa? Proses menuju takwanya belum tuntas. Ibarat oke lah kita skripsinya sudah diuji sama dosen penguji, tapi revisinya belum dilakukan. Kira-kira dapat nggak tuh? KKN-nya juga belum dikerjakan. Kan menjadi masalah akhirnya. Nah makanya yuk kita artikan Ramadan itu sederhana dulu. Jangan terlalu ngoyo kalau bahasa Jawanya. Jangan terlalu ngoyo kita ngejar gelar takwanya itu, tapi kita akhirnya lupa bagaimana kita seharusnya puasa. Kalaulah kita mengartikan puasa itu al-imsak tadi, maka seharusnya Nabi buka puasa pakai apa? Nabi buka puasa sampai kapan? Nabi buka puasa seperti apa? Itu harus kita cari tuh. Kalau memang kita ingin memaknai Ramadan seperti halnya Ramadan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita mempunyai definisi Ramadan sendiri, berarti kita mempunyai aturan masing-masing. Kan itu yang jadi masalah kita. Makanya yuk kita kembali deh ke esensi sederhana dari puasa itu sendiri, bahwasanya puasa itu artinya imsak. Dan kalau kita lihat arti buka puasa itu kan menggunakan kata iftar itu untuk waktunya, aftoro untuk kegiatannya. Dan sedangkan sarapan pagi itu tanawalul fatur. Berarti apa? Orang makan sarapan pagi loh, mungkin gak banyak banget. Namanya juga sarapan pagi kan sederhana tuh. Bahkan cuma kadang mungkin ngopi, kadang mungkin cuma makan apa, udah cukup tuh. Nah ini enggak Pak, pas iftar, pas waktunya buka puasa jebol semua makanan. Berarti ada yang salah ketika kita mengartikan puasa dan buka puasa. Artinya imsak. Dan kalau kita ngelihat sampai ayyam ma'dudat sampai akhir wa ukhillah, itu kan ada hatta yatabayyan. Kita boleh makan, kita boleh minum, tapi dibatasi hatta. Yang enggak ada batasan waktunya saja wala tusrifu kok tadi. Ya kan? Kulu washrabu wala tusrifu itu enggak ada batasan waktu. Nah, ini Ramadan ada hatta yatabayyan. Ada batas waktunya, berarti lebih layak untuk tidak berlebihan. Apapun itu bentuknya. Jangan sampai justru malah kita membiasakan Ramadan buang makanan. Akhirnya yang enggak pantas untuk dibeli. Yang penting saya pengen siang dikumpulkan tuh di buka puasa. Nah berarti kita belum mengartikan Ramadan yang sederhana. Ramadan yang memang tujuannya supaya kita latihan lapar. Ya, kan Allah sebenarnya paksa kita untuk lapar. Karena kita puasa sunnah Senin Kamis juga agak berat. Puasa Ayyamul Bid kayaknya kok berat banget. Apalagi puasa Daud udah Allah paksa deh puasa Ramadan 1 bulan. Selama 1 tahun 12 bulan, 1 bulan saja deh. Untuk apa? Detok kan? Kita nggak bahas masalah riset lah. Biasanya kan kita kalau sudah ada riset baru percaya tuh. Tapi ketika Al-Quran sudah bahas dari dulu, oh iya ternyata riset sesuai dengan Al-Quran. Bukan riset sesuai dengan Al-Quran. Memang kita saja yang bebel ketika Al-Quran itu disampaikan. Nunggu riset dari dokter, nunggu riset dari peneliti baru kita percaya dengan ayat Allah. Padahal Allah sudah menjelaskan dengan jelas. Cuman kita nunggu riset. Jadi kita lebih percaya dengan riset dan keyakinan kita akan meningkat ketika riset itu ada. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.